Alhamdulillah, alhamdulillah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita masih bisa meneruskan kajian ini, kajian ilmu daruri, yang pada sore hari ini kita akan meneruskan kajian ilmu aqidah. Kita dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ada di bab atau kita sudah ada atau kita sudah sampai pada bab yang menjelaskan tentang contoh-contoh dari kekufuran yang kemungkinan dilakukan oleh mulut. Sekali lagi, kita akan ulangi setiap contoh-contoh yang kita sampaikan tentang perkara-perkara yang membuat seseorang yang mengucapkan tersebut keluar dari Islam. Kita akan selalu ulangi penjelasan tentang bahwasanya kita mengetahui ini supaya kita terhindar. Dan para ulama semua sepakat bahwasanya kemungkinan orang tersebut, ada seseorang ataupun perkara-perkara yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam itu ada dari 3 sumber. Ada kalanya dari mulut, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Jadi mereka telah mengatakan kata-kata kufur dan mereka keluar dari Islam setelah mereka Islam. Sebelumnya Islam, kemudian dengan kata-kata tersebut dia ucapkan, kemudian mereka keluar dari Islam. Kemudian juga ada sumbernya itu dari hati. Kemarin kita jelaskan dalilnya dari Al-Qur'an, yahlif innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ada keraguan tentang itu. Tidak ada keraguan, itu kata para ulama, itu adalah dari hati. Kalau ragu tentang Allah, ragu tentang Rasulnya, maka bisa keluar dari Islam, berarti bukan iman. Kemudian yang berikutnya adalah dalilnya adalah kekufuran itu bisa bersumber dari perbuatan. Perbuatan itu adalah firman Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jadi janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan. Itu adalah perintah yang harus ditaati. Kemarin kita sudah jelaskan contoh-contoh dari kufur-kufur yang itu sumbernya dari perbuatan. Kemarin ada perincian, kita jelaskan bahwasanya jika orang tersebut contoh daripada kekufuran dari perbuatan itu adalah sujud. Sujud kepada matahari, sujud pada bulan, sujud pada api, sujud pada berhala, maka di sini orang tersebut dihukumi keluar dari Islam dan tidak ada perincian. Artinya tidak bisa ditanya, kamu niat nggak ketika sujud tadi beribadah pada yang disujudi tersebut? Enggak. Ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Tapi kalau sujud kepada manusia, kemarin kita jelaskan, maka masih ada perincian. Jadi perinciannya adalah jika sujudnya itu karena tujuannya beribadah, seperti halnya orang tersebut sujud kepada Allah, ibadah itu apa sih?
ghayatul khusyu'i wat tadallul. Jadi puncak kerendahan diri. Puncak kerendahan diri, puncak ketundukan diri hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sujud kepada manusia dengan tujuan itu, puncak ketundukan diri, yaitu meyakini seyakin-yakinnya, seperti halnya puncak ketundukan diri itu apa sih, apa artinya? Artinya dia meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah yang berkuasa, hanyalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat, yang memberikan bahaya. Itu maksudnya. Ketika orang tersebut sujud kepada manusia dengan tujuan ibadah, dengan tujuan arti yang kita sebutkan tadi, maka orang tersebut itu keluar dari Islam. Karena menyekutukan Allah. Karena yang itu yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang kita sebutkan itu tidak boleh ditujukan kepada tidak boleh ditujukan kepada makhluknya. Tidak boleh ditujukan kepada makhluknya. Kemudian kalau sujudnya itu karena menghormati bukan karena ibadah tadi, maka hukumnya haram. Maka hukumnya berdosa karena apa? Karena sujud ini pernah disyariatkan pada nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kemarin kita jelaskan contoh tentang kekufuran yang dari perkataan, seperti memanggil orang Islam dengan sebutan Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis. Orang yang tidak beragama itu kan berarti kan ateis. Maka kalau dia tujuannya dengan perkataan tersebut, memang orang yang dipanggil, orang yang disebut itu adalah orang yang bukan Islam, Yahudi berarti kan bukan Islam. Tujuannya begitu. Menyebut Nasrani berarti bukan Islam. Kalau tujuannya seperti itu, maka dia keluar dari Islam. Karena menamakan seorang Muslim sebagai bukan Muslim. Itu tidak boleh. Bisa keluar dari Islam. Tapi kalau tujuannya dia menyerupakan sifat-sifat yang ada pada diri orang yang dipanggil tersebut dengan sifat-sifat orang Yahudi, karena kebiasaan orang Islam yang sempurna itu kan tidak suka memukul. Dia malah memukul umpamanya. Suka memukul tanpa dibenarkan oleh agama. Maka kalau penyerupaan seperti itu, maka hukumnya haram tapi tidak keluar dari Islam. Kemarin juga kita jelaskan tentang contoh-contoh dari kekufuran yang dari ucapan, seperti menghina nama Allah, menghina janji Allah, menghina apa yang diancamkan Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang maksiat kepada Allah. Kemudian contohnya, sekali lagi kita jelaskan contoh-contoh ini bukan batasan. Karena tujuannya supaya apa yang kita perbuat, apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan itu semuanya dilarikan kepada ilmu yang kita pelajari dan kita pahami. Kalau tidak mengerti apa yang kita ucapkan ataupun apa yang kita perbuat ataupun kita yakini itu bermanfaat atau tidak, lebih baik ditinggalkan. Apalagi itu ucapan, karena banyak orang yang kemarin kita jelaskan keluar dari Islam karena ucapannya. Meskipun tidak mengerti hukum yang ia ucapkan itu bisa mengeluarkan dia dari Islam atau tidak, seperti penjelasan kemarin. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsaru khotoya ibni Adama min lisanihi." Kebanyakan kesalahan yang diperbuat oleh manusia itu adalah dari ucapannya, dari lisannya. Kemudian yang berikutnya contoh lagi adalah juga bila seseorang berkata, contoh perkataan yang bisa membuat orang tersebut keluar dari Islam. Jika Allah memerintahkan kepadaku dengan suatu perkara, maka aku tidak akan mengerjakannya.
Berarti itu kan menentang Allah. Berarti itu adalah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata-kata ini maksudnya dia itu memang menghina. Memang menghina. Atau dia berkata apabila kiblat berubah ke arah ini, maka aku tidak akan sholat ke arahnya. Itu coba. Sekedar kata itu saja bisa menyebabkan orang tersebut itu keluar dari Islam. Tapi dengan tujuan apa? Tujuan menghina dia. Menghina dengan ucapannya. Menghina dengan ucapannya. Na'udzubillah. Atau dengan perkataan, jika Allah memberiku surga, maka aku tidak akan memasukinya. Perkataan-perkataan ini ia ucapkan untuk merendahkan atau inat menolak, merendahkan. Tapi kalau tidak merendahkan, hanya dengan perkataan seperti ini, itu kalau tidak tujuannya merendahkan, tidak keluar dari Islam. Seperti umpamanya ketika ia berkata, saya rela untuk tidak masuk surga. Saya rela untuk tidak masuk surga. Ikhlas terhadap apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah seperti itu, bukan dia menentang dengan perkataan-perkataan yang ia ucapkan tadi. Mungkin sekilas ya, kalau orang yang tidak belajar ilmu akidah, kelihatannya remeh. Kelihatannya itu adalah remeh, sesuatu yang enteng, artinya tidak berat. Padahal sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya banyak orang yang berkata-kata dengan perkataan kufur dan ia tidak merasa dengan perkataan tersebut itu berdosa. Dia tidak merasa sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Makanya sekali lagi ini nasihat dari kita semua, nasihat untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian. Kalaulah tidak tahu tentang perkataan apa faedah atau tidak, kemudian tidak tahu tentang perbuatan apa yang ia lakukan ini, apalagi berhubungan dengan masalah agama ataupun berhubungan dengan keyakinan, nggak usah dikerjakan kemudian ditinggalkan. Tanya kepada yang berilmu, pada yang orang-orang yang sudah mengetahui. Itu tujuannya begitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika orang tersebut itu sudah mengerti tentang ilmu akidah, maka intisari daripada ilmu akidah tersebut apa? Perbuatannya itu selalu dia perhatikan, dia muhasabah. Perkataannya selalu ia perhatikan. Dia perhatikan sendiri perkataannya, perbuatannya, dan keyakinannya. Selalu dijaga. Sehingga apa? Sehingga dia akan seperti apa yang dikatakan oleh para ulama. Apa itu? Menyedikitkan bicara. Karena orang tersebut takut kalau dia bicara, apalagi dia tidak mengetahui apakah berfaedah atau tidak. Takut kalau berbicara itu bisa membuat orang lain itu sakit hati umpamanya. Dan itu dilarang oleh agama. Dan itu dilarang oleh agama. Itu tujuannya begitu, intisarinya begitu. Hakikatnya begitu. Supaya orang itu diam, memperbanyak diam. Kecuali adalah perkara ucapan-ucapan yang bernilai baik. Itu intisarinya kan begitu. Supaya benar-benar dilaksanakan. Jadi begitu tujuan dari apa yang ia katakan tadi itu adalah merendahkan. Saya tidak akan masuk surga meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku surga. Begitu. Kan dengan seperti itu seakan-akan kan menentang. Itu kalau tujuannya menentang bisa keluar dari Islam. Tapi kalau tujuannya bukan itu, saya ikhlas meskipun saya umpamanya tidak dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga. Umpamanya tujuannya seperti itu, maka tidak keluar dari Islam. Kemudian yang berikutnya adalah juga seperti perkataan seseorang, jika Allah menyiksaku karena aku meninggalkan sholat, ini ucapan. Contoh ucapan yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Tapi tujuannya adalah merendahkan ini. Jika Allah, kalau ini yang ini tidak.
Kalau yang tadi itu tujuannya adalah merendahkan. Kalau ini contohnya adalah jika Allah menyiksaku karena aku meninggalkan sholat dalam keadaan sakitku, maka ia telah menzalimiku. Jadi katanya dia bahwasanya saya kan sakit. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala masih menyiksaku karena aku meninggalkan sholat, padahal saya kan sakit. Berarti kata dia Allah Subhanahu wa taala zalim. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala zalim. Padahal perbuatan zalim, kata-kata zalim itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ta'rif, definisi dari zalim itu sendiri apa? Mukhalafatu amri wa nahyi man lahul amru wan nahyu. Jadi membangkang, tidak mengindahkan perintah ataupun larangan zat yang mempunyai perintah, zat yang mempunyai larangan. Zat yang mempunyai larangan perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata-kata zalim itu hanya diperuntukkan kepada makhluk. Makhluk dengan makhluk. Itu adalah zalim. Artinya begitu. Salah satu artinya. Jadi banyak arti daripada zalim. Zalim ada yang mengatakan wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Dan itu hanya diperuntukkan kepada makhluk. Kita yang mempunyai larangan, yang mempunyai kewajiban siapa coba? Allah Subhanahu wa taala. Kita itu yang diperintah, kita itu yang menerima kewajiban. Mau apa kita itu dengan zat yang memberi kewajiban? Karena dia yang punya kewajiban dan kewenangan, mempunyai kewenangan untuk melarang ataupun mewajibkan. Mau apa kita? Kita itu hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita itu disertai dengan usaha. Apa yang kita punya, kita sendiri, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu zalim, karena milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah. Kita dan yang kita punya itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mentasarufkan harta kalau tidak sesuai dengan yang memilikinya, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mempunyai uang, kemudian dijalankan ataupun ditasarufkan, dibelanjakan pada perkara-perkara seperti minum khamar, minum arak, kemudian berjudi dan lain-lainnya. Kemudian dikatakan kepadanya, kenapa kamu membelanjakan pada perkara-perkara yang seperti itu? Jawabannya apa? Ini kan milik gue, milik saya. Terserah saya. Ingat bahwasanya kamu dan apa yang kamu miliki itu adalah milik Allah. Berarti kamu harus menuruti apa yang telah diwajibkan atau dilarang pemiliknya. Harus menuruti apa yang dilarang atau yang diwajibkan oleh pemiliknya. Itu. Maka tidak ada gambaran, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah itu zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan dinisbatkan kepadanya zalim kepada hambanya. Kenapa? Karena dia pemilik segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala pemilik sesuatu. Jadi kata-kata zulm itu hanya dinisbatkan kepada makhluk. Karena itu tadi yang mempunyai perintah, yang mempunyai kewajiban itu adalah Allah. Sedangkan arti zalim itu sendiri itu adalah membangkang terhadap perintah dan kewajiban yang mempunyai kewajiban dan mempunyai larangan. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah contoh daripada
perkataan-perkataan yang bisa mengeluarkan dari Islam itu adalah seperti perkataan atau berkata tentang suatu perbuatan. Ini terjadi bukan dengan takdir Allah. Katanya begitu. Seperti sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya katanya perbuatan yang disengaja itu bukan ciptaan Allah katanya. Bukan takdir Allah. Akan tapi itu adalah ciptaan manusia. Akan tapi itu adalah ciptaan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang diucapkan atau diyakini oleh sebagian kelompok. Nah, perkataan seperti itu berarti kan menyalahi daripada Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa khalaqa kulla syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa tanpa terkecuali. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya perbuatan yang ada unsur sengaja itu seperti apa sih? Saya mengaji, jamaah mengaji, membelah apel, kemudian makan, minum. Itu ada yang mengatakan bahwasanya jika saya mau untuk tidak minum, saya bisa. Jika saya mau untuk tidak membelah apel, bisa. Makanya kata dia, maka perbuatan membelah apel, perbuatan tidak membelah apel, itu adalah milik makhluk. Katanya begitu. Itu adalah ciptaan makhluk. Tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya begitu, sebagian kelompok mengatakan begitu. Orang yang seperti itu maka bisa keluar dari Islam. Yang meyakini dengan perkataannya, dengan ucapannya, dia mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang muncul, yang ada dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata ini, yang satu kita jelaskan ini, yaitu contoh-contoh perkataan yang bisa mengeluarkan dari Islam, yaitu apa? Orang yang mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang ada tanpa dikehendaki oleh Allah, contohnya seperti itu. Itu dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitabnya Ar-Raudhah. Dikatakan oleh siapa? An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi, Imam Ahlus-Sunnah wal Jamaah, dalam kitabnya Ar-Raudhah. Itu dikatakan beliau. Ini harus digarisbawahi. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya, katanya bahwasanya seseorang itu sah bermakmum, sah sholatnya kepada orang yang benar-benar ia ketahui bahwasanya orang tersebut adalah orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya katanya ada sesuatu yang ada tanpa kehendak Allah. Katanya orang yang bermakmum kepadanya, orang yang tahu persis tentang orang tersebut, orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya dia meyakini ada sesuatu yang nampak, yang timbul tanpa kehendak Allah, maka sholatnya sah. Katanya begitu. Maka kita katakan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Ar-Raudhah mengatakan termasuk dari contoh-contoh kekufuran dari ucapan adalah mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang nampak, yang timbul tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang tersebut menjawab bahwasanya ini juga perkataan Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan sah sholatnya makmum yang berimam kepada orang Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwasanya, katanya begitu, yang berkeyakinan bahwasanya orang tersebut berkeyakinan ada sesuatu yang nampak timbul di muka bumi ini yang tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya begitu. Kita katakan kata-kata tersebut itu bertentangan. Kata-kata tersebut itu bertentangan. Kenapa? Dalam kitab Ar-Raudhah milik Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya termasuk contoh-contoh dari mengeluarkan orang tersebut dari Islam adalah perkataan ini. Yaitu apa perkataannya?
perkataan bahwasanya sesuatu yang nampak, ada sesuatu yang nampak di muka bumi ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kitab lain Al-Majmu' mengatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan sah sholatnya makmum yang bermakmum kepada imam yang imamnya itu adalah Al-Mu'tazilah. Katanya begitu. Kita katakan bahwasanya yang dimaksud dengan sah makmumnya orang yang bermakmum kepada imam dan imamnya itu adalah imam yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Mu'tazilah, itu adalah Mu'tazilah yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan kufur. Tidak berkeyakinan kufur. Seperti umpamanya salah satu keyakinan dan itu adalah bid'ah, bukan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti umpamanya orang meyakini bahwasanya sekarang itu katanya Allah Subhanahu wa ta'ala belum menciptakan surga dan neraka. Yang membuat orang keluar dari Islam itu kan apa? Kalau meyakini bahwasanya surga dan neraka itu tidak ada besok di akhirat nanti. Tapi kalau umpamanya meyakini bahwasanya sekarang tersebut itu belum diciptakan, sekarang ketika di dunia, maka tidak keluar dari Islam. Tapi keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan sekarang karena sesuai dengan firman Allah, uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Itu keyakinan kita. Orang yang seperti ini, orang yang meyakini bahwasanya surga dan neraka sekarang belum diciptakan, Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak mengkafirkannya, tidak mengatakan dia keluar dari Islam. Yang bisa mengeluarkan dia keluar dari Islam kalau besoknya di akhirat meyakini bahwasanya tetap tidak ada surga dan neraka. Orang yang seperti ini, orang ini adalah bid'ah, orang ini adalah keyakinan Mu'tazilah. Kalau tidak ada keyakinan-keyakinan yang lain yang menyebabkan dia keluar dari Islam, seperti keyakinan ada sesuatu yang nampak tanpa kehendak Allah, tidak ada keyakinan itu, maka orang tersebut itu dinamakan muslim tapi fasik. Dinamakan muslim tapi fasik. Orang yang seperti inilah yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi yang mengatakan bermakmum kepada orang Mu'tazilah itu sah. Artinya Mu'tazilah yang bid'ahnya itu tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Paham ya? Harus tahu itu supaya ada orang karena tidak berguru dan lain sebagainya kemudian ditanya tentang masalah hukum makmum kepada orang-orang yang di luar jamaah kita, ya, di luar Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya, di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dia mengatakan sah secara mutlak tanpa ada perincian karena dalam kitab kata dia, karena dalam kitab Al-Majmu' dikatakan An-Nawawi bahwasanya sah orang yang bermakmum kepada imam yang imamnya itu adalah Mu'tazilah. Padahal kalau kita tahu Al-Imam An-Nawawi dalam kitab yang lain Ar-Raudhah mengatakan termasuk contoh-contoh dari kekufuran itu kan yang mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang nampak tanpa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keyakinan sebagian kelompok tersebut yaitu Mu'tazilah. Berarti dia dihukumi keluar dari Islam. Berarti kalau dihukumi keluar dari Islam berarti dia bukan muslim. Berarti kan makmum kepada selain muslim kan tidak boleh. Tidak sah. Kan begitu. Berarti yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' yang mengatakan sah sholatnya makmum kepada imam yang Mu'tazilah, artinya Mu'tazilah selain Ahlussunnah wal Jamaah yang berbuat bid'ah, yang bid'ahnya itu tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Seperti itu tadi contohnya, bid'ah yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Contohnya itu tadi yang kita jelaskan. Paham ya kira-kira apa yang kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah perkataan seperti berkata apabila para nabi, para malaikat atau semua orang Islam
bersaksi di hadapanku, maka tidak akan aku terima. Itu kan berarti merendahkan derajat Nabi, merendahkan derajat para malaikat, merendahkan derajat daripada semua orang-orang Muslim. Atau ia berkata, contoh-contoh dari kekufuran yang dari ucapan, saya tidak akan mengerjakan hal itu sekalipun sunnah dengan tujuan melecehkannya. Nah, ini tujuannya adalah melecehkan ini. Tujuan dengan ucapannya, saya tidak akan mengerjakan hal itu sekalipun sunnah. Disuruh oleh orang tua, disuruh oleh temannya. Kenapa kamu tidak sholat sunnah? Ya. Kemudian dia apa? Dia mengatakan begini, saya tidak akan mengerjakannya meskipun itu sunnah. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah melecehkan Islam, melecehkan agama, melecehkan perintah Allah, maka bisa keluar dari Islam. Beda kalau dia itu tujuannya bukan merendahkan, bukan melecehkan perintah Allah atau masyru', bukan melecehkan sesuatu yang disunnahkan dalam Islam. Bukan itu tujuannya, tapi apa? Jengkel terhadap orang yang memerintahkannya. Jengkel kepada orang tua, bukan karena merendahkan perkara yang sunnah, bukan, tapi karena jengkel aja dengan orang tersebut, maka tidak keluar dari Islam. Yang dimaksud perkataan ini, saya tidak akan mengerjakan hal itu sekalipun sunnah, itu kalau tujuannya adalah apa? Merendahkan Islam, merendahkan apa yang disunnahkan dalam Islam. Kemudian atau bila ia berkata, jika si fulan seorang nabi, maka aku tidak akan beriman kepadanya. Itu kan berarti merendahkan derajat nabi. Atau bila ia diberi fatwa oleh seorang ulama, ada orang memfatwakan kepada dia bahwasanya ini adalah haram, tidak boleh kamu mengerjakannya. Kemudian apa? Ia berkata, syariat macam apa ini? Syariat macam apa ini? Sekedar mengatakan begitu. Syariat macam apa ini? Tujuannya adalah melecehkan, maka bisa keluar dari Islam. Maka bisa keluar dari Islam. Tapi kalau tujuannya adalah apa yang kamu fatwakan itu tidak sesuai dengan fatwa Islam. Fatwa Islam bukan begitu. Tujuannya begitu. Maka tidak keluar dari Islam. Maka tidak keluar dari Islam. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah ia berkata, laknat Allah atas setiap orang alim. Katanya orang tersebut mengatakan laknat Allah kepada setiap orang alim. Jadi semuanya terkena orang alim. Orang alim itu para nabi juga alim. Para wali-wali Allah juga alim. Nggak ada wali-wali Allah yang bodoh, itu nggak ada. Minimal wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu faham tentang ilmu doruri. Makanya kalau kita dikatakan, oh orang itu wali, Masya Allah wali Allah, orang itu wali abdal, maka kita tinjauan secara zahir apa? Pertama tentang syariatnya. Pertama tentang akidahnya. Akidahnya benar atau tidak. Walaupun ribuan orang mengatakan dia wali, tapi akidahnya itu melenceng, maka kita tidak akan percaya. Meskipun banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Bisa terbang. Ukuran wali kan bukan terbang. Terbang itu bisa dilakukan oleh bantuan jin. Bisa. Bisa dilakukan oleh bantuan jin. Bisa berjalan di atas air. Bisa. Bisa dengan bantuan jin. Apa susahnya bagi jin untuk membantu kawannya? Yaitu orang-orang yang mengkhianati agama. Apa susahnya? Jadi kalau dikatakan dia itu adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita jelas mengagungkan derajat wali. Karena itu memang agung menurut Islam. Tapi kita tidak boleh ketika ada seseorang yang dikatakan itu wali, kemudian kita itu menurut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh yang dikatakan dia itu adalah wali. Meskipun dengan pelajaran yang kita miliki itu menyimpang. Seperti berkata dengan perkataan yang tidak pantas. Seperti umpamanya, biasanya ini yang terjadi. Perkataan itu melecehkan Islam. Tentu kita yang
sebagai orang yang mengerti tentang ilmu agama, maka ada keraguan apakah dia wali atau tidak. Jelas itu, karena kita mempunyai filter, kita mempunyai pelajaran, mempunyai ilmu yang mengatakan bahwasanya seseorang tersebut, seorang wali itu tidak akan dari orang yang bodoh. Minimal dia adalah mengerti ilmu daruri, apalagi tentang ilmu akidah. Apalagi ilmu akidah. Berarti kalau secara zahir dia itu adalah menyimpang, kemudian pada umumnya itu adalah wali, berarti kita yakin bahwasanya itu adalah dusta. Kalau ukurannya wali itu adalah bisa terbang, banyak orang yang bisa terbang. Bisa dengan bantuan jin. Apa susahnya bagi jin untuk membantu dia, untuk menipu orang-orang? Kalau ukurannya itu adalah ukuran bisa bersinar, apa bedanya? Apa bedanya dengan apa susahnya dengan jin tersebut untuk membantunya, untuk supaya bisa bersinar? Bukankah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani didatangi iblis, kemudian digoda supaya menggugurkan kewajiban-kewajiban yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa jawaban daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Dia mengatakan, kamu adalah orang ataupun makhluk yang dilaknat oleh Allah. Saya tahu kamu itu bukan Allah. Kenapa? Karena Allah bukan sinar. Saya tahu kamu adalah bukan Tuhan. Karena apa? Karena suara kamu, karena kamu berbicara dengan suara, dengan huruf. Kan begitu. Tidak akan terjadi wali itu dari orang yang bodoh. Karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seperti kita jelaskan, mattakhadallahu waliyan jahila. Allah tidak akan menjadikan seorang wali dari orang-orang yang bodoh. Bodoh tentang apa? Tentang ilmu agama, minimal ilmu yang daruri. Ingat. Jadi makanya kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Kita mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama. Jadi ukuran wali itu bukan terbang. Ukuran wali itu bukan bukan bisa berjalan di atas air, bukan. Tapi kita lihat daripada istiqomah ibadahnya. Kemudian ikhlas hatinya, beribadah tekun. Kemudian beribadah itu juga disertai dengan ilmu. Ilmu-ilmu agama, ilmu yang ia belajar, dipelajari. Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu cara bagaimana wudhu yang benar. Itu diterapkan, kemudian dipraktekkan, kemudian dia menjadi orang yang jernih. Kenapa? Karena di dalam Mukhtasar dijelaskan orang yang dengki itu berdosa. Orang yang hasud itu berdosa. Orang yang membenci orang lain tanpa sebab itu berdosa. Dia mengerti seperti itu dan dipraktekkan. Seakan-akan dia tidak punya musuh. Kenapa? Karena ketika dia itu mengajarkan kepada yang lain, ikhlas. Kemudian dia berbicara dengan orang lain, pembicaraannya adalah pembicaraan orang yang tawadhu. Karena mengerti ilmu agama, dihina oleh orang lain, dia juga tidak terpengaruh, dipuji oleh orang lain, juga dia tidak berefek sama sekali, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa? Karena dasarnya itu adalah ilmu agama yang ia praktekkan. Kan begitu seharusnya. Tapi semuanya harus didasari dengan ilmu agama. Tidak bisa seorang wali itu kemudian dikatakan wali, kemudian dia tidak belajar tentang ilmu agama. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Karena itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh." Itu kan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dari sini tahu bahwasanya ukuran wali yang pertama itu adalah dia mengerti ilmu daruri. Dia mengerti ilmu daruri.
apalagi tentang ilmu akidah. Apalagi tentang ilmu akidah. Kemudian yang berikutnya, jadi tadi sudah kita jelaskan bahwasanya termasuk dari kekufuran. Kekufuran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam dengan mengatakan bahwasanya setiap orang laknatullah semoga terlimpahkan kepada orang alim. Atau di sini laknat Allah atas setiap orang alim. Karena setiap orang alim yang masuk dalam kata-kata wali alim itu adalah wali Allah, kemudian nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan ucapannya mencakup keseluruhan orang alim. Tujuan dengan ucapan tersebut itu mencakup keseluruhan orang alim. Sedangkan orang yang tidak bermaksud melaknat para ulama secara keseluruhan, tapi bertujuan melaknat para ulama tertentu, dan ada korina, konteks pembicaraan sebelumnya, ada tanda bahwasanya yang dikehendaki itu adalah bukan semua orang alim, meskipun dia perkataannya adalah laknat Allah tertuju pada tiap orang alim, laknat Allah atas setiap orang alim, meskipun teksnya itu seperti itu, tapi ada tanda yang menunjukkan bahwasanya yang dikehendaki itu bukan semua orang alim. Nabi masuk, wali masuk, bukan itu, tapi apa? Daerah tertentu, daerah yang ia lihat. Karena umpamanya tanda-tandanya pada zaman ini banyak orang-orang yang apa? Orang-orang yang berfatwa itu tidak sesuai dengan fatwa para ulama, ngaku-ngaku alim. Kemudian apa? Kemudian dia mengatakan laknatullahi ala kulli alimin. Laknat Allah atas setiap orang alim. Tapi yang dimaksud apa? Karena ada korina tadi, bahwasanya orang-orang berfatwa sesuai dengan hawa nafsunya. Karena dia itu adalah orang-orang yang hubud dunya umpamanya, suka mengumpulkan dunia. Kemudian dia mengatakan seperti itu, yang dituju adalah orang itu, orang-orang alim yang daerah situ, yang daerah ia lihat. Maka orang yang seperti itu tidak keluar dari Islam. Akan tapi ini tetap haram karena menyangkut kata-kata alim. Dalam kata-kata alim itu kan menjadi sesuatu yang agung dalam Islam. Makanya dalam Islam diagungkan. Makanya para jamaah sekalian, para bapak, para ibu, para adik, para kakak sekalian, tujuan sekali lagi kita belajar ilmu, apalagi ilmu akidah, tidak ada lain kecuali satu, setiap perbuatan, setiap perkataan dan keyakinan itu semuanya itu harus dilarikan kepada Islam, pada ilmu agama yang dituntut, bukan ilmu agama yang menurut akalnya, bukan apa namanya menurut dia, akal dia, menurut saya begini, bukan, tapi menurut ilmu agama yang ia pelajari. Itu tujuannya. Kemudian yang berikutnya adalah mempraktekkan supaya setiap perkataan itu dipikir apakah perkataan tersebut itu ada manfaatnya enggak. Jangan-jangan dengan perkataan tersebut bisa menyakiti. Kan begitu. Dengan perbuatan gerak-geriknya. Jangan-jangan dengan gerak-geriknya bisa menjadikan orang tersebut tersakiti. Kan ada. Tujuannya kan begitu. Jadi bukan menakut-nakuti. Bahkan orang yang tidak tahu tentang perkara yang jelek, banyak yang terjatuh ke dalamnya. Makanya kaidah mengatakan kita mengetahui kejelekan, contoh-contoh ini kan jelek ini. Bukan untuk melakukannya, akan tapi supaya kita bisa menjauhinya, menjaga kita, menjaga adik kita, istri kita, anak kita, kemudian masyarakat kita, dan lain sebagainya. Sehingga kalau umpamanya orang dalam satu kampung itu mengerti ilmu akidah, saya rasa itu aman, sangat aman. Karena tidak ada yang namanya dengki umpamanya. Tidak ada namanya ucapan-ucapan, apalagi yang sampai menyakitkan, apalagi sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka tidak akan marah, dan marahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti disebutkan bahwasanya termasuk tidak merupakan uzur, tidak merupakan sebab, tidak merupakan uzur adalah perkataan kufur yang ia ucapkan dengan sengaja tapi dalam keadaan marah. Keadaan marah tersebut bukan uzur. Tetap dia keluar dari Islam. Maka tidak akan marah kecuali marah karena
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ilmu yang kita sampaikan itu butuh proses para jamaah sekalian. Tidak instan, artinya tapi minimal ada dasar dulu. Bahwasanya, oh jangan marah ketika kita lagi marah umpamanya tentang masalah situasi antara suami dengan istri, sudah banyak utang, sudah banyak problema kehidupan, kemudian ditambah ini, meskipun seperti itu, kalau didasari dengan ilmu agama, dia tidak akan marah. Dia tidak akan marah. Seandainya marah pun terkontrol. Seandainya marah pun kontrol, dan marahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau orang tersebut itu belajar ilmu daruri, terutama ilmu akidah. Tidak mudah marah, insya Allah. Kemudian gerak-geriknya juga diatur. Jangan sampai menyakiti orang lain. Kemudian ucapannya juga begitu. Dia selalu memantaunya. Jangan-jangan bisa menyakiti orang lain. Itu tujuannya tidak ada lain seperti itu. Supaya dia itu selamat di dunia dan akhirat. Itu tujuannya. Jadi untuk saat ini kita cukupkan sekian untuk pelajaran ilmu akidah. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Kita semuanya bisa paham dan mempraktekannya. Kalau orang tersebut bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang seperti ini, kemudian ditambah dengan perkara sunnah, maka insya Allah jadi wali. Menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, kemudian mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan, ditambah dengan kesunahan, insya Allah jadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminannya adalah surga Allah. Di akhirat nanti akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah ia gambarkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika seseorang melakukan gerakan seperti bersujud ketika dengan mempraktekkan gerakan sholat, tapi sebenarnya tidak sedang sholat, hanya mempraktekkan saja. Apakah tersebut termasuk kufuran? Kata para ulama itu haram. Itu haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Setahu saya tidak termasuk kekufuran, tapi tidak boleh seperti itu dipraktekkan seperti itu. Makanya dalam tata cara untuk kita itu mengajarkan kepada anak dan lain sebagainya, itu kan ada tata cara sendiri. Bagaimana ketika anak tersebut itu sudah tamyiz, belum balik, ya kan? Dalam fikih tersebut diajarkan bagaimana diajarkan kepadanya. Kemudian bagaimana untuk supaya bisa supaya bisa anak tersebut tahu gerak-gerik daripada sholat. Dikatakan kepadanya, lihat nak, ini bapak sholat gitu sebelum dia membaca takbiratul ihram. Lihat nih bapak tata cara sholat. Ataupun biasanya dia sholat kemudian diajak anaknya. Makanya kan ada kewajiban-kewajiban bagi orang tua, minimal seminggu sekali itu diajak berjamaah untuk sholat Jumat dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ketika umur-umur bayi atau umur-umur anak, masih anak, itu biasanya kan menirukan sesuatu yang ia lihat. Menirukan sesuatu yang ia lihat, baik ucapan ataupun gerakan. Pada saat itu nanti kita disuruh untuk membawa dia seminggu sekali, 2 kali untuk sholat Jum'ah kalau laki-laki umpamanya. Kemudian berjamaah di rumah umpamanya perempuan. Maka tata caranya begitu. Dia sholat sungguhan, tapi disuruh si anak tersebut untuk melihat. Itu tahu saya begitu. Afwan Ustadz, izin menanya, kalau kita sujud tanpa sebab,
Gimana Ustaz? Sujud tanpa sebab. Sujud tanpa sebab itu yang kalau bukan, karena sujud itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil sekali, sholawat sekali, istighfar sekali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat.